Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita nikmati firman Tuhan. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur untuk segala kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Engkau memelihara hidup kami setiap umat-Mu, dan kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan iman kami. Berkatilah kami saat ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi terang, memimpin jalan kami dan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah pelayan Tuhan dari Titus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Surat Titus juga dikenal dengan surat penggembalaan yang banyak mengatur tentang penata layanan. Jadi para pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan harus memiliki kepribadian yang baik dan layak di hadapan Tuhan. Yang pertama, mereka harus hidup dalam kekudusan, memiliki keluarga yang baik, menjadi suami dari satu istri, istri dari suami, dan juga anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, terlebih takut kepada Tuhan. Jadi keluarga ini bisa menjadi teladan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau seseorang bisa mengatur keluarganya, pasti ia juga bisa melayani pekerjaan Tuhan. Karena pelayanan itu dimulai dari keluarga. Kemudian yang kedua, orang-orang juga harus hidup dalam kebenaran, mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Selain itu, kehendak Tuhan, firman Tuhan itu harus dilakukan dengan baik di dalam kehidupannya. Jadi ia hidup dalam kebenaran. Kalau orang tidak hidup dalam kebenaran, tidak mungkin dia bisa melayani pekerjaan Tuhan, tidak mungkin menjadi pelayan Tuhan. Oleh karena itu, para pelayan Tuhan, para diakan, tua-tua, majelis adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan itu dilakukan dengan setia di dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu menjadi tolok ukur dalam semua aktivitasnya. Kemudian yang ketiga, juga hidup dalam kemurahan, suka menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan, yang membutuhkan pertolongan. Jadi ia memiliki kemurahan hati. Walaupun mungkin kehidupannya terbatas, bukan orang kaya, tetapi hatinya selalu rindu untuk memberikan pertolongan, memberikan tumpangan kepada orang lain yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam pergumulan. Ini adalah sikap para pelayan Tuhan. Jadi pelayanannya itu nyata melalui tindakan kasih yang nyata, sehingga kasih Allah, kasih Kristus bisa dirasakan oleh orang lain melalui tindakan yang nyata oleh para pelayan Tuhan. Jadi apa yang harus dilakukan? Ciptakanlah damai sejahtera dalam keluarga. Memulai pelayanan itu dari dalam keluarga. Kemudian hiduplah dalam kebenaran. Jadi segala sesuatu dilakukan berdasarkan firman Tuhan. Dan juga yang ketiga, tolonglah orang lain dengan kemurahan hati, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, tidak memandang warna kulit, jenis rambut, suku, bahasa, dan bangsa. Jadi kasih ini nyata dibagikan dan dinyatakan kepada semua orang lain. Jadi inilah sikap seorang pelayan Tuhan. Sebagai para pelayan Tuhan, hiduplah dalam kekudusan, kebenaran, dan hidup dalam kemurahan terhadap semua orang. Bapa, kami rindu sebagai para pelayan Tuhan, kami hidup dalam kekudusan, dimulai dari hidup dalam keluarga kami, bersama suami, istri, dan anak-anak kami. Kami hidup dalam kekudusan.
saling menghormati, saling menghargai. Demikian kami juga melakukan segala tindakan dalam hidup kami itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada kami, supaya kami mengerti, memahami setiap kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Demikian juga kami rindu Tuhan dalam hidup kami ini bisa menyatakan kasih Kristus. Hati kami hati yang berkemurahan, rindu untuk menolong orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, menyatakan kasih Kristus dengan tindakan yang nyata, dengan pertolongan yang nyata, sehingga kasih Kristus itu bisa dirasakan oleh orang lain. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.